Selamat sore, selamat malam Pak. Ini saya buat video untuk laporan perkembangan proposal untuk skripsi bab 1. Adapun judul yang saya buat yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Hatchery yang berbasis web dengan metode RAD yaitu Rapid Application Deployment. Hatchery ini adalah berbicara tentang penetasan ayam, itu mana HE atau telur dimasuk ke dalam mesin, mulai dari telur masuk ke hatchery atau tempat pemeraman ayam sampai dengan jadi DOC, itu anak ayam nomor 1 hari dikirim ke konsumen. Adapun latar belakang dari masalah di hatchery ini yaitu sangat banyak. Yang pertama yaitu yang paling harus dikelola yaitu di mana pencatatan laporan dari mulai masuk data ke hatchery sampai yang keluar itu masih menggunakan manual, yaitu dengan menggunakan kertas, yaitu dengan menulis jumlah telur atau DOC yang akan keluar, dimana ini menjadi problem untuk hatchery karena masih menggunakan data atau manual. Yang kedua itu dengan penyusunan laporan, karena kita masih menggunakan data manual, menulis data dengan kertas, maka laporannya penyusunan itu sangat susah. Ini membuat manajemen agak susah mengontrol untuk proses data dari sistem bagian, di mana bagian-bagian ini ada beberapa bagian di hatchery ini. Nanti saya tulis rangkaiannya. Baru yang ketiga itu yang tidak kalah serius, yaitu tingginya risiko kesalahan dalam penulisan, yaitu secara manusiawi ketika dia menulis salah penulisan, maka ketika salah penulisan maka semuanya ke hulu dan ke hilirnya akan salah, maka tindakan yang dilakukan pun akan menjadi problem atau sedikit terkendala karena penulisan dari yang manual tadi, sehingga untuk mengambil keputusan tidak tepat, maka penyelesaian masalahnya juga tidak akan bagus. Yang keempat itu kesulitan melakukan monitoring produksi secara komprehensif dan real time. Ketika kita membuat secara manual penulisannya, maka kita akan sulit dengan real time secara online untuk memprediksi atau memonitoring dari hatchery kita. Tapi kalau kita dengan melalui web, dimanapun kita akan bisa memonitoring, kita melihat di bagian mana data-data yang kita inginkan. Jadi kita tidak membuang tenaga dan waktu untuk memonitoring. Ketika ada masalah, kita bisa ulur atau alur dari mulai awal sampai akhirnya di mana permasalahannya, karena perlu kita melakukan dengan web. Tapi kalau kita melakukan manual itu agak susah. Permasalahan yang kelima yaitu kondisinya tidak terliterasi dari satu manajemen ke manajemen lain atau satu bagian ke bagian lain. Kalau kita ada masalah atau meminta data, maka kita akan mendatangi bagian-bagian
untuk meminta data yang mereka terima. Jadi ini akan mempersulitkan seorang manajemen atau seorang pimpinan untuk mengoreksi atau mengumpulkan data-data tersebut, memerlukan waktu mungkin 1 hari, mungkin 2 hari, atau mungkin berminggu untuk mengumpulkannya. Di mana tadi masih mengumpulkan data, kemungkinan belum siap ditulis, maka ini akan menyulitkan sebagai pimpinan untuk mengkoordinasi atau mengambil keputusan yang berhubungan dengan produksi. Kalau kita secara web tadi, maka mereka akan mengupload secara langsung ke web yang kita buat aplikasinya per bagian, maka kita sebagai pimpinan akan mudah untuk melihat, menganalisa data-data yang mereka berikan, apa benar atau tidak data yang masuk dan data yang keluar, dan telur yang masuk telur yang diproses untuk penetasan, dan DOC yang sudah keluar, apa dia sesuai yang fertilnya, infertilnya, atau yang jadi DOC-nya untuk dikirim ke pelanggan-pelanggan kita. Dari sisi persaingan juga, di mana sekarang era digitalisasi, maka kalau kita melakukan dengan secara manual, kita akan ketinggalan dengan manajemen atau hatchery yang lain yang sudah menggunakan secara digital. Nah, itu kita akan melakukan pembuatan web untuk mempermudah di perusahaan ini, di mana perusahaan kami masih menggunakan manual. Jadi untuk membuat aplikasi ini atau web ini, kita mempergunakan yaitu dengan menggunakan Raphael dengan Visual Code. Kita akan mendesainnya dengan programnya, membuat aplikasi atau web ini dengan Visual Code, dan menggunakan metode rapid application deployment atau RAD-nya, di mana sebagai kerangka kerja pengembang perangkat lunak. RAD adalah metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan siklus pengembangan cepat melalui penggunaan komponen-komponen yang digunakan kembali. Metode RAD ini sangat cocok untuk diterapkan pada pengembangan sistem informasi berbasis web di lingkungan bisnis dan yang sangat dinamis. Secara garis besar, metode RAD ini terdiri dari 4 fase utama, yaitu requirement planning, yaitu fase identifikasi kebutuhan sistem melalui proses prototyping. Yang kedua, contraction, yaitu fase pengembangan sistem berdasarkan desain yang divalidasi. Nomor 4 yaitu cutover, yaitu fase implementasi sistem yang termasuk konservasi data, pelatihan pengguna, dan pengujian data pengguna, yaitu user acceptance testing atau UAT. Adapun rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang tadi, yaitu masih menggunakan menulis dengan manual dengan kertas, penginputan tadi masih manual, dan yang lain tadi, maka ada beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi manajemen hatchery atau DOC di tempat kami yang berbasis web, mampu mengintegrasikan supaya berintegrasi antara satu yang lain dengan yang lain dengan catatan monitoring yang kita lakukan secara digital dan real time. Bagaimana menerapkan metode Rapid Application Deployment atau RAD dalam pengembangan sistem informasi manajemen hatchery berbasis web sehingga menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan di tempat perusahaan yang kami tempati. Agar penelitian ini dapat terfokus dan terarah, maka ditetapkan batasan-batasan penelitian sebagai berikut.
Batasan penelitiannya yang pertama, sistem informasi yang dikembangkan dalam sistem penelitian ini mencakup modul-modul yang meliputi manajemen telur, yang telur masuk atau egg gripping, monitoring proses setter dan hatcher, pencatatan hasil penetasan dan sortir DOC, manajemen distribusi DOC, serta pelaporan dan dashboard monitoring. Maka nanti di web itu akan terlihat semua pencatatan dari telur masuk, seleksi DOC, dan juga monitoring integrasi dengan sistem RRP yang sudah ada. Nomor 2 yaitu pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan metode RAD, diaplikasikan menggunakan teknologi web berbasis programming. Nomor 3 itu penelitian ini dilaksanakan di salah satu perusahaan kami, yaitu PTS Private dan Subah, tempat saya bekerja, supaya nanti mempermudah untuk monitoring produksi. Nomor 4 yaitu pengujian sistem dilakukan menggunakan 2 metode, yaitu metode pengujian fungsional berbasis black box testing untuk memverifikasi bahwa setiap programnya itu atau aplikasinya itu semua terhubung. Tujuan penelitian ini yaitu sangat bermanfaat, yaitu untuk yang bisa dicapai dalam penelitian ini adalah merancang sebuah atau membangun sistem informasi manajemen hatchery yang berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pencatatan, monitoring produksi secara digital dan real time. Nomor 2 yaitu secara sistematis dalam pengembangan sistem informasi manajemen hatchery berbasis web sehingga menghasilkan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam waktu pengembangan yang efisien. Nomor 3 yaitu menghasilkan sistem informasi yang mampu mengajukan laporan produksi dalam dashboard monitoring secara akurat, komprehensif, dan mudah dipahami oleh seluruh level manajemen hatchery, termasuk laporan hatchery yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. 4 yaitu untuk mengevaluasi kelayakan dan tingkat penerimaan sistem informasi hatchery DOC berbasis web dan yang dikembangkan melalui pengujian fungsional. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait. Yang pertama itu untuk perusahaan hatchery, yaitu tempat perusahaan. Perusahaan hatchery dapat bermanfaat berupa tersedianya sistem digital yang mampu meningkatkan efisiensi operasional melalui proses pencatatan laporan produksi. Jadi dengan web ini perusahaan dapat memonitoring secara otomatis pencatatan secara keseluruhan, mulai dari pengiriman telur masuk sampai menjadi DOC dikirim ke pelanggan, supaya nantinya ketika ada masalah di setiap bagian, maka perusahaan bisa langsung mengambil keputusan untuk memiliki tindakan untuk perbaikan selanjutnya. Selanjutnya manfaatnya yaitu supaya para pekerja bisa juga secara terus-menerus bisa meningkatkan cara kerjanya karena mereka bisa dikontrol dari monitoring tersebut, dan juga menghemat biaya untuk perusahaan ketika menggunakan web untuk monitoring hatchery-nya. Bagi operator dan administrator hatchery, manfaatnya bagi operator, kehadiran sistem informasi berbasis web ini memberikan kemudahan. Jadi ketika masih manual, mereka mencatat dan meminta kertas, dan ketika salah itu akan susah untuk menghapus atau untuk memperbaikinya karena sudah mencatat langsung di buku. Maka mereka akan mengambil kertas yang baru.
Tapi dengan melakukan dengan web ini, maka mereka operatornya bisa langsung menginput dan memperbaiki langsung saat itu juga. Jadi secara efektif sehingga dapat melaporkan secara langsung dan semua dapat merespon kinerja mereka, apa yang mereka lakukan. Di mana mereka juga nanti setiap karyawan atau setiap usernya mempergunakan user satu untuk menginput dan sebagai pimpinan untuk memonitoring seluruhnya. Maka dengan web ini kita akan sangat terbantu untuk monitoring hatchery. Yang kedua, untuk bagi akademik dari perspektif untuk atau dari perspektif akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan literatur ilmiah di bidang sistem informasi, khususnya mengenai sistem informasi manajemen produksi secara agribisnis. Karena ini di Indonesia banyak hatchery, maka bagi akademik mahasiswa yang nanti dapat mempergunakan atau mengembangkan ini untuk ditawarkan untuk perusahaan-perusahaan di bidang hatchery, peternakan ayam dan sebagainya, supaya nanti mereka bisa menjadi pekerja dan juga dikembangkan juga menjadi yang lebih bagus lagi secara digital di bidang webnya, supaya nantinya produksi peternakan di Indonesia bisa dikontrol dengan digital ini, dan juga sebagai bahan pelajaran untuk mahasiswa tingkat bawahnya, karena mereka mempergunakan ini nantinya sebagai pembanding untuk pembuatan yang lebih bagus digitalnya. Bagi peneliti, saya sendiri yang bekerja, yang meneliti ini sangat bermanfaat, di mana dengan penelitian ini merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk saya sendiri sebagai peneliti atau yang membuat aplikasinya, untuk mengaplikasikan dan mengembangkan potensi yang telah diperoleh selama perkuliahan. Jadi dengan metode penelitian ini, apa yang saya terima atau saya pelajari di kampus, saya bisa pelajari atau saya aplikasikan di perusahaan tempat saya bekerja. Jadi ini sangat bermanfaat bagi saya. Serta pengembangan juga nantinya web ini ke depannya. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang bisa kita kembangkan di perusahaan yang minta, maka aplikasi ini tidak berhenti sampai dengan aplikasi itu saja, tapi bisa dikembangkan secara terus-menerus untuk mengikuti zaman. Sistem dari awal hingga akhir secara sistematis dan metodis sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Jadi itulah menjadi bab 1 untuk pelajaran dari skrip saya. Jadi saya gambarkan untuk secara garis besar latar masalah di hatcher saya.
Jadi seperti ini. Yang pertama di sini adalah cold storage. Nanti telur atau HE, telur kami dikirim dari Medan. Dikirim dari Medan melalui kontainer, maka masuk ke dalam cold storage. Di sini akan diseleksi ulang, dimasukkan ke dalam troli dengan jumlah sesuai dengan yang dikirim. Di sini juga tetap tahap seleksi. Yang pertama HE yang bagus, 2 yaitu HE yang retak, 3 adalah HE yang pecah. HE yang bagus inilah yang masuk nanti ke dalam setter. Yang retak ini adalah dikonsumsi oleh karyawan. Jadi yang pecah ini adalah yang terbuang. Dari sini nanti akan dibuat pencatatan berapa yang masuk jumlah telurnya, berapa HE yang retak, berapa persen HE yang pecah, supaya nanti bisa dimonitoring. Jadi HE yang bagus inilah yang masuk ke dalam setter. Setelah di sini 18 hari, maka ini akan disortir lagi yang namanya cutling di ruangan ini. Di sini adalah proses pemisahan HE yang fertil, HE yang infertil. HE yang fertil inilah yang sudah ada DOC-nya, yang masuk nanti dikirim ke hatcher. HE yang infertil ini adalah HE yang gagal. Setelah dimasukkan kemari selama 3 hari, jadi di sini 18 hari, di sini 3 hari. Setelah ini nanti baru dikeluarkan sudah menjadi ayam, maka ini akan diseleksi pemisahan dari DOC yang bagus dan yang reject. Di sini akan ada K1, K2, K3 dan afkir. K3 itu afkir. K1 ini adalah DOC yang bermutu bagus. K2 ini adalah DOC di bawah dari mutu bagus ini. K3 ini adalah afkir yang tidak bisa lagi dibesarkan. K2 ini masih bisa dibesarkan, tapi dengan perkiraan tidak sebagus dari K1 ini. K2 ini adalah DOC yang sudah layak, tapi tidak layak lagi, yang tidak bagus, atau dibilang grade B-nya. Kalau 1 ini adalah grade A-nya. Dengan harga yang berbeda. K1 ini dengan K2 ini berbeda. Kalau K3 ini sudah diakhir, dibuang, tidak bisa pakai lagi, tidak bisa dipelihara. Jadi grade A ini adalah DOC yang sangat bagus, bermutu bagusnya. Ini akan dipisahkan. Setelah ini dapat berapa DOC-nya yang grade A ini yang dijual, maka ini akan divaksin. Setelah divaksin, ini akan di packing lagi.
inilah nantinya yang dijual. Baru setelah di sini baru ruangannya diambil customernya. Jadi yang dihitung di sini di secara semua, yang pertama itu HE yang masuk, 2 HE atau telur yang retak, ini tidak bisa lagi ditetaskan, tapi layak dikonsumsi. 3 ini adalah HE yang pecah. Jadi berapa persen HE yang jumlah DOC yang masuk, setelah disortir berapa persen dia yang retak, berapa persen yang pecah. Contohnya 90.000 yang masuk, kalau pecahnya contohnya, karena dia DOC-nya ini satu papan, ini adalah 42 butir. Jadi kalau dia pecah yang retak ini contohnya 100 butir, maka berapa persen dia ini yang pecahnya berapa persen. Setelah ini lagi baru nanti dihitung berapa persen yang fertil yang HE yang telur yang sudah jadi ada ada ayam di dalamnya yang dimasukkan ke hatcher. Yang kedua di sini yang kelima itu berapa persen ini fertil yang tidak bisa dimasukkan lagi ke hatcher. Yang keempat itu berapa persen yang busuk. Baru yang ketujuh berapa persen yang ketujuh berapa persen yang menetas HE itu grade A. Nomor 8 berapa persen DOC yang grade B. Dan 9 berapa persen yang afkir. Dan di sini di vaksin juga ada juga di sini persentasenya, karena kadang error di vaksin, maka ada yang divaksin ini yang lehernya berdarah atau yang reject kakinya, ya akan disortir lagi nanti berapa. Ini melalui sortir dengan mesin, sekalian diperhatikan oleh yang operatornya. Jadi dengan keseluruhan, maka DOC yang terjual, DOC yang menetas, inilah dari hatchability. Inilah menjadi patokan kita, DOC yang jadi ayam. Hatchability-nya berapa persen? Karena di sini HE ini juga telur ini ada beberapa grade-nya, yaitu dari kandang berapa dia? Kandang 1, nomor 2 yaitu umur induk dari telur ini berapa? Umur ayam atau induk dari telur ini berapa minggu? Presentasinya pun beda. Dengan umur ayam yang 56 minggu dengan umur ayam yang 48 minggu, ini daya tetasnya berbeda. Semakin tua ayam, itu daya tetasnya telur itu akan berkurang presentasinya. Tapi terlalu muda pun ayamnya di umur
39 ini juga daya tetasnya pun sedikit. Kenapa? Karena dia belum pembuahannya belum bagus atau belum maksimal. Jadi ini berpengaruh juga, mempengaruhi hatchery kita ini, daya tetas kita, yaitu dari umur ayam, umur DOC, dari kandang, lalu umur DOC, umur ayam yang menelurkan. Nah, umur induk ayam yang menelurkan itu akan berpengaruh untuk persentase supaya berapa netas yang ditetaskan. Mungkin itu saja Pak yang saya terangkan. Mohon maaf apabila kurang pas penyampaian saya. Mohon bimbingannya dan mohon juga tuntunannya supaya nanti proses ini bisa saya berjalan dengan baik. Kiranya ini sudah bisa saya lanjutkan dari bab 2, mohon informasi dari Bapak dosen Pak Julpan. Terima kasih Pak atas perhatiannya dan waktunya untuk menonton video ini. Terima kasih. Saya Bintang Siregar mengucapkan terima kasih.